Halo, salam mediator, salam damai dan harmoni. Baik, rekan-rekan mediator, pada video yang sebelumnya sudah kami tayangkan, kami membahas tentang apa itu eh, mediator dan bagaimana tips-tips mediasi di sengketa pertanahan. Karena di sengketa pertanahan ini agak spesial jika kita ingin menyelesaikan kasusnya melalui mediasi, karena kadang-kadang banyak hal yang harus terlibat dan dipikirkan oleh seorang mediator ketika ini mengurai sebuah permasalahan lahan atau pertanahan, ya. Karena kalau kita belajar analisa konflik dalam pelatihan mediator atau asesmen penilaian konflik, ada banyak elemen-elemen yang harus diurai satu persatu di dalam proses memediasi kedua belah pihak, karena hal-hal tersebut dapat saja menjadi penghambat. Seperti kasus yang sebelumnya yang pernah ditanyakan oleh seorang peserta seperti itu, terkait dengan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan objek mediasi, bahkan batasnya sudah disepakati, tetapi akhirnya menjadi kendala lagi ketika realisasi, ketika ingin dipasang patok. Ada pihak lain yang mengklaim bahwasanya itu bukan punya si Pak Tono misalnya, atau itu bukan milik Pak Budi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini maka mediasi kadang-kadang menjadi kembali ke nol lagi, ya. Jadi seperti di pom bensin, ya. Ya, jadi maksudnya adalah para pihak sudah bersepakat, oke, tapi ternyata ada pihak lain yang mengklaim. Ini sering sekali kami alami dalam beberapa kasus, bahkan skala yang komunitas atau masyarakat besar seperti itu dengan sebuah perusahaan. Kami harus mengasesmen atau melakukan penilaian terlebih dahulu konflik tersebut seperti apa, lokasinya di mana, siapa saja yang mungkin akan terlibat, sehingga dalam proses pramediasinya itu sangat cukup panjang, mungkin lebih dari 3 atau 4 kali pertemuan ketika itu, untuk memastikan bahwasanya objek yang akan kita selesaikan, akan kita negosiasikan bersama para pihak, ini tidak lagi merugikan pihak lain hasil kesepakatannya. Kira-kira seperti itu. Maka dalam sengketa pertanahan atau lahan seperti itu, ya, entah itu lahannya nanti fungsi untuk perkebunan atau perumahan atau pemukiman atau fasilitas-fasilitas tertentu, maka menggali pertama histori itu sangat penting. Histori daripada lokasi tanah tersebut, lahan tersebut, bagaimana ada muncul kepemilikan di sana. Kemudian apa sekarang ini yang menjadi fungsi daripada lahan tersebut, itu juga perlu dipikirkan fungsinya, fungsi lahan tersebut. Kemudian menganalisa aktornya atau siapa. Ketika kita mengetahui histori, ketika kita mengetahui fungsinya, maka kita tahu diapakan selama ini, oleh siapa si lahan tersebut. Maka kita tahu aktornya, kemudian sekaligus dengan kepentingannya apa. Ini yang paling penting. Kepentingan dan kebutuhan. Kalau rekan-rekan mediator sudah ikut pelatihan sertifikasi mediator atau pelatihan mediasi, pasti sudah tahu tentang ini. Kepentingan dan kebutuhan. Kadang-kadang para pihak ketika berkonflik, mereka menyampaikan tuntutan tertinggi, ya, klaim bahwasanya saya yang paling berhak, Anda tidak berhak, legalitas surat saya yang berhak, legalitas Anda tidak sah, dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh para pihak umumnya begitu. Tapi ketika si mediator ingin mengurai sebuah permasalahan, ketika melihat ada persamaan dari para pihak untuk bisa dan mau berdamai dalam proses mediasi, maka kita harus tahu lebih dalam lagi, yaitu kebutuhan dan kepentingannya. Mungkin itu sementara untuk tips mediasi yang berikutnya. Akan kita lebih kupas tuntas lagi tentang trik-trik mediasi, tips-tips mediasi agar lancar proses mediasinya. Itu dari saya Iwan Pata, salam mediator, salam damai dan harmoni.